jam 3 pagi itu bilang kayak no, tak minum kemarin tuh aku panggilin tapi cuma noleh aja, tapi tuh rambutmu tuh enggak lah, kayaknya bukan aku deh. Terus temanku bilang enggak kok, kan itu tempat dudukmu. Teman-teman semua, di dunia ini tenang aja, dia memang bukan milikmu, katanya seperti itu. Ada hal yang tidak bisa manusia lihat, ada hal yang tidak bisa manusia dengar, tapi ya itulah opening yang belum kita dapatkan dari awal Mahaput berada ya. So, kembali lagi di sebuah konten horor favorit teman-teman semua yang lagi viral di dunia maya, tepatnya di lingkungan komunitas Ukrida ya saat itu. Jadi emang lagi viral-viralnya konten-konten Mahaput di sana. Selamat datang kembali di Mahaput. Dan teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Diku sebagai Mbah Dukang. Dan kali ini aku nggak sendiri lagi karena ada orang yang ngirim email ya ke hello@studiokecil.com mengirim cerita seram. Sebenarnya bohong juga karena dia karyawan studio kecil ya. Tidak lain tidak bukan, kita kedatangan ada Eza Media Febiati. Media Hai. Febita. Hai. Febita toh? Febita. Nih. Nah, Mbak Eca ini dia adalah seorang mbak Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang, benar Mbak? Betul. Kamu gimana kabarnya? Baik. Baik. Lahir besar di Malang. Lahir besar di Malang. Rusak di mana? Rusak di Malang. Wow, kirain Jakarta ya. Di Jakarta justru lebih tertib. Lebih tertib. And Jakarta is for money. Iya. No time for rusak. Oke. Terus kita ini kan dalam konten horor ya. Oh iya. Yang sekarang dengar tuh lagi diomongin banget di perkumpulan mahasiswa Ukrida, tepatnya di jurusan teknik ya. Oke. Teknik ginekologis. Itu emang lagi maraknya banget pembahasan soal Mahaput ini karena yang dianggap horor sekali. Aku takut. Nah, kalau dari Eca sendiri selama besar di Malang atau mungkin saat sedang mencari uang di Jakarta, pernah nggak ada satu kejadian yang membuat Eca aku takut gitu? Sebetulnya kalau seumur saya hidup itu aku nggak pernah kayak kalau bahasa Jawanya diketoi ya. Dikeliatin. Maksudnya melihat gitu ya. sebuah sosok makhluk halus tuh belum pernah. Jangan ya, karena maksudnya jangan sampai, karena aku orangnya takutan. Kalau bahasa Jawa itu lece. Cemen kalau soal hantu-hantu dan mistis-mistis gitu. Bahkan nggak pernah lihat. Nah, nggak pernah lihat, nggak pernah dengar suara, tapi bisa ngerasain. Gimana tuh? Menurutmu yang kamu rasain itu real paranormal atau sugesti? Real paranormal. Karena sebenarnya gini, kan ya biasa ya, Jawi gitu. Jadi ada istilahnya kayak dikasih penjaga gitu sama leluhur lah. Bisa dibilang kayak sama nenek, sama buyut misalnya. Itu dikasih penjaga yang sama kayak adik-adikku. Jadi aku 3 bersaudara nih. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sih sama satu kejadian yang pernah dialamin aku sama adikku. Jadi ini yang udah boleh cerita. Boleh, cuman tapi dari sini kamu menjelaskan bahwa hal paranormal emang berkaitan pada hidup kamu
Dan emang kamu orang yang mempercayai keberadaan hal-hal berbau paranormal ya, atau bisa disebutnya apa, eh, paranormal encounter, Oke. bener ya? Dunia permakhluk halusan. Dunia permakhluk halus. Dunia permakhluk halusan. Susan, mempercayai hal itu. Kalau goib itu percaya. Sebenarnya antara percaya nggak percaya. Dulu tuh sampai kayak, ngapain sih kamu takut, orang nggak ada kok. Oh, oke, gitu. Tapi sampai pada titik dimana aku ditowel sendiri, digudo istilahnya. Jadi kayak oh ya udah, maksudnya bukan nggak bisa dibilang percaya juga sih, cuman kayak oke, cukup tahu. Nah, oke. Terus kejadian paranormal apa yang pernah kamu alami? Jadi ini sebenarnya malah bukan dialami sama aku, tapi sama adikku yang cowok. Tapi itu berbentuk kayak aku gitu. Jadi tuh rumah aku, enggak deh. Aku tuh dulu di rumah di Malang itu tidurnya tuh kayak di mezanin gitu. Jadi ada lantai atas tapi nggak ada pintunya. Terus di bawah tuh adikku yang cowok tuh dia tidurnya di situ kan. Nah terus tengah malam gitu dia masih belum tidur. Seingatku aku udah tidur. Terus udah kan biasanya tuh aku kalau ngobrol sama adik-adikku sama mamaku tuh pakai suara-suara anak kecil gitu. Kayak gimana maksudnya? Itu jadi kayak adikku tuh dengar tuh aku jam 3 pagi itu bilang kayak En tak minum En. minta minum. Terus adikku bilang, hah minum? Iya aus, aku bilang gitu kan. Ya udah tunggu. Adikku ngambilin minum. Terus dia ke atas. Terus habis itu dia lihat, kok tidur sih? Bangunin aku. Mbak. Kenapa? Gitu kan. Kok tidur gitu? Terus kayak, hah? Lah emang tidur gitu? Enggak, kamu tuh minta minum. Hah? Enggak, orang aku tidur. Bener kamu nggak ngelilir tuh apa ya? Nggak ngigo gitu. Enggak, karena aku emang kalau tidur tuh nggak ngigo. Lah, enggak. Terus kita berdua tuh kayak lihat-lihatan gini. Udah taruh aja airnya di situ. Terus kamu ke bawah tidur. Aku kayak gitu. Terus habis itu udah tuh gelasnya taruh di sebelah kasurku. Terus aku membelakangi gelas itu. Terus adikku turun. Udah. Terus kita kayak melupakan kejadian itu. Tapi mungkin nggak dia yang mimpi atau tersugesti gitu, halusinasi lah anggapnya. Maksudnya adikku? Iya, karena mungkin aku mungkin orang yang pernah gitu ya, kayak kadang suka lagi di kantor, lagi kerja terus kayak, hah? Lu ngomong kayak gitu loh, kayak maksudnya kadang suka kesugesti, mungkin ngedenger suara orang di mana, ngedenger musik atau kayak ada gesekan-gesekan suara sehingga kayak seolah-olah manggil dik gitu, kayak manggil aku. Jadi kayak, hah? Padahal nggak ada gitu. Menurutmu alasan logikanya mungkin seperti itu nggak atau gimana? Bisa jadi sih. Aku cuma bilang sama adikku kayak capean aja mungkin pada saat kita lagi membahas hal-hal horor gitu. Terus dia kayak, tapi inget nggak sih mbak, kamu dulu pernah gini. Terus aku bilang kan ke adikku kayak, enggak, mungkin kamu hanya berhalusinasi kayak denger kerungu-kerunguan gitu, denger-dengeran aja gitu. Kayak enggak lah, orang aku lagi nggak ngapa-ngapain, orang aku lagi diem kayak gitu-gitu tuh sih. Tapi kejadian itu tuh kayak nggak cuman sekali gitu, jadi kayak ada yang menyerupai aku. Jadi kayak kejadian itu kan udah kayak 2019 2020 gitulah. Terus kayak aku melupakan kan. Nah terus aku ke Jakarta, terus kerja kan, kayak adalah di kantor gitu. Terus aku tuh lagi pulang, aku lagi nggak masuk ceritanya. Terus besokannya tuh
ada temanku beda divisi gitu, dia bilang ke aku lagi sebat gitu kan di kayak ada lah di taman gitu. Terus dia bilang, kok rambutmu udah hitam lagi sih? Terus kayak gue, hah? Iya, rambutmu kok cepet banget sih udah hitam. So kayak cuman, hah? Gitu kan? Maksudnya apa mbak? Gitu. Iya, kemarin tuh aku panggilin, tapi cuman noleh aja. Tapi tuh rambutmu tuh ini cuman pirang di sininya aja. Terus kayak, wih baru rambutnya. Gitu dia bilang gitu. Terus kayak, oke, hah? Enggak, kapan? Kemarin aku nggak masuk. Aku bilang gitu kan. Terus dia kayak, so aku mikir, maksudnya rambut itu tuh emang pernah gitu loh aku. Kayak rambutku kemarin, itu aku di Malang sebelum ke Jakarta, itu rambutku kayak gitu. Terus kayak, hah? Dan itu nggak cuma sekali di kantor, jadi pernah juga. Aku tuh kalau pulang tuh selalu hampir selalu tenggo. Telat pun itu jam 6 itu udah paling malam lah istilahnya. Udah kan? Terus habis itu temanku bilang, tumben banget kemarin pulang malam. Jadi tuh tempat ngerokok tuh kayak di balkon gitu kan. Nah kalau lihat ke atas gitu, itu tuh udah tempat aku duduk. Jadi kelihatan kalau jendela aku buka, terus aku ngeliat itu tuh orangnya bisa ngeliat aku bisa ngeliat mereka. Terus tanyain, tumben banget kemarin pulang malam gitu. Hah? Jam berapa? Tanyain gitu kan. Jam 8-an, setengah 9 lah gitu. Orang aku masih di sini masih ngerokok kok sama si mas ini gitu. Terus aku kayak, lagi? Aku cuman gitu, hah lagi gitu. Iya emang aku ngapain? Aku gituin kan. Iya kamu lagi beres-beres tuh belum pulang, lampunya masih nyala. Tapi lampu ruang meeting mati sih. Terus aku bilang, bukan aku kali, si mas ini gitu. Enggak lah, soalnya biasanya tuh ada si manajer aku tuh dia pulangnya malam. Aku bilang, enggak lah kayaknya bukan aku deh. Terus temanku bilang, enggak kok, kan itu tempat dudukmu. So kayak cuman, oke, udah kali nih berarti. Kayak gitu. Mereka ngeliat bener-bener aku, sedangkan aku pulang malam tuh hampir gak pernah. Damn. Mungkin emang karakter kamu bukan pasaran ya, tapi maksudnya dulu ketika Tuhan itu membentuk manusia menjadi 7.000 macam ya, itu tuh sumbernya dari muka kamu gitu loh. Jadi kayak muka orang Batak, muka orang Cina, muka orang Jawa, muka orang Sunda, muka orang Ambon, muka orang Kalimantan. Unsurnya tuh mukamu dulu kayak gitu loh. Katanya, aku tadi di telepon malaikat. Jadi mungkin emang ketika orang jalan kemana, wah Eca, baru bukan. Karena emang struktur mukamu tuh struktur bahan dasar utama lah dan bentuk muka-muka semua ras di manusia mungkin seperti itu ya. Shit. Jadi nggak serem cat. Oke. Tapi hal-hal kayak gitu apa istilahnya tuh ada yang bilang ya kan kalau bahasa kerennya, waduh di ini loh di doublein gitu ke double gitu. Tapi ada yang bilang juga itu pertanda negatif. Yes. Katanya lu keduluan tuh gitu. Karena temanku ada satu cerita juga persis kayak gitu, tapi dia waktu masih SMA jadi pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah salim sama bokapnya. Aduh. Salim sama bokapnya. Wah, udah pulang tuh men gitu kan. Tapi diem doang. Nggak lama setelah itu bapaknya buka pintu, temen aku baru nyampe, baru turun motor buka helm. Terus, hah? Gitu kan? Hah? Tadi udah nyampe. Lah, tadi siapa gitu kan? Apaan? Tadi bapak baru banget salim sama kamu katanya. Orang baru sampai gitu. Hah? Waduh langsung sholat katanya, langsung sholat sama orang tuanya, sholat gitu. Itu kan pertanda negatif lah kalau ada yang keduluan gitu. Terus ada juga kalau kejadian yang aku sendiri alamin kayak gitu, ada juga guru SMA aku dulu itu ada temanku datang, kan SMA aku kan mewah ya, ada lobbynya gitu.
Jadi di lobi itu salinlah dia sama guru A lah, namanya Bu A itu. Guru A ini salim, dia jalan dari lobi belok kanan ke lorong, di lorong itu ada Bu A lagi. Terus dia gak mau salim, langsung lari karena kayak anjir langsung gitu dia. Langsung gitu. Langsung lari. Gila sih. Oke. Lalu setelah itu Mbak Edza ini ada kisah lain nggak? Sebenarnya nggak horor banget sih, cuman kayak tahu nggak sih Hotel Tugu? Kita break sejenak. Hotel Tugu bukannya di Jogja ya? Enggak, Hotel Tugu Malang. Ada Hotel Tugu. Oh, itu legenda juga ya? Itu kisahnya dari kamu sendiri atau teman-teman atau gimana? Aku ngalamin, tapi nggak denger, nggak lihat, tapi cuman ngerasain kayak diajak berinteraksi gitu. Maksudnya gimana? Jadi coba kronologinya gimana? Kamu saat itu tahun berapa? Saat itu tahun 2018. Jadi Ngapain tuh di sana? nah aku tuh punya bisnis kecil-kecilan sama teman-teman, dekor meja gitu untuk table planner lah dulu hits banget kan. Jadi kayak orang yang mau dinner, anniversary lah apalah. Jadi mejanya dihias sedemikian rupa. Satu meja doang? Satu meja doang. Oke, terus? Jadi kayak fancy dinner gitulah. Nah, kebetulan waktu itu aku lagi kerja, lagi ngerjain itu sendirian karena cuma untuk 2 orang kan. Jadi sendiri tuh bisa. Nah, tuh aku tuh sempet tanya juga ke salah satu temanku yang bisa ngeliat lah. Pokoknya dia bisa dibilang kalau manggil dia tuh dukun. Aku sempet kayak mual gitu ke suatu tempat atau di saat orang-orang udah ngomongin suatu hal yang mistis. Oke. Itu aku mual. Terus waktu itu Sorry, itu saat di situ doang? enggak. Ini aku ke belakang ya. Jadi nanti kenapa kok gitu. Oh ya, enaknya gimana ya? Enggak, aku pengen tahu itu mual itu setelah ngomongin mistis itu pas kejadian di Hotel Tugu itu atau emang sudah berlangsung lama? Berlangsung lama. Dari kecil? Enggak. Jadi ketika aku mulai bisa ngerasain mual-mual itu. Jadi tuh kayak 2018 itu tuh kayak aku baru ngerasain yang namanya mual. Nggak tahu datangnya dari mana, entah apa karena aku dulu cuek. Terus sekarang karena aku punya temen si dukun ini, terus aku jadi tahu, terus kayak tiap ada orang ngomongin itu tuh, atau aku ke suatu tempat yang mungkin mistis atau ada yang nungguin, itu selalu mual. Nah, di saat Potong. Itu sebelum kejadian yang adik kamu minta air itu? Sebelum. Kan itu iya sebelum. Kan itu kan kayak 2020. Itu yang adikku minta air. Oh, jadi pas kejadian adik kamu minta air tuh kamu juga mual-mual tuh? Enggak mual, kan aku tidur. Ya maksudnya setelah kejadian masa nggak mual sih, kayak takut gitu? Enggak sih. Jadi lebih ke udahlah, karena emang kayak udah nih fix kayak gitu. Jadi tuh ini sebelum kejadian Tugu ya, historinya dulu gimana aja history. Jadi tuh lagi ngomongin suatu hal nih, lagi nongkrong terus ngomongin mistis, terus aku kayak orang masuk angin gitu loh. Terus temanku si dukun tuh kayak, "Mbak kenapa?" Gitu. "Nggak tahu nih, paling masuk angin." Aku jawab gitu kan. Terus dia bilang, "Enggak, tuh ada yang Noel." So kayak, "Jangan gitu dong, aku takut nih," gitu. Terus habis itu ada yang Noel. Terus saya kayak, "Jangan dong, takut aku," gitu. "Enggak Mbak, beneran. Kamu nggak ngerasa tiap kamu mual kalau misalnya ngomongin mistis atau ke tempat-tempat kayak gimana gitu yang singup." Aduh, bahasa Indonesianya singup tuh apa ya? Pusing? Bukan.
hawanya nggak enak. Tempat itu tuh dilihat tuh kayak hawanya nggak enak, kayak tempat yang terbengkalai gitu. Yang udaranya anyep. Lembab, kayak nggak enak gitulah pokoknya. Tempat-tempat yang singup tuh mual gitu. Terus kayak enggak gitu, emang kenapa gitu. Kalau kamu mual itu tandanya dia mau berinteraksi. Terus kayak anjing bilang gitu, kayak nggak bisa nggak mau, jangan lah, nggak bisa. Maksudnya dia itu nggak bisa ngeliatin ke kamu karena satu, kamu nggak mau, dia dia juga nggak punya energi, jadi ya udah kayak cuman Noel. Tapi kamu nggak bisa bedain itu jahat atau kayak cuman bercanda aja, kayak weh gitu. Terus habis itu udah nih, nah terus kejadian nih di Hotel Tugu itu. Oke, tahun 2018 juga, tahun yang sama. Nah, di Hotel Tugu tuh, coba deh teman-teman cari, ada satu lukisan Oe Huilan, kalau nggak salah ya namanya Oe Huilan. Itu tuh yang cewek ngadep kaca, terus rambutnya panjang sekaki. Itu tuh kabarnya, maksudnya udah rahasia umum di Kota Malang kalau emang Hotel Tugu tuh dia tuh mistis emang. Cuman aku juga nggak pernah ngalamin kan. masih buka ya? Masih buka, masih bagus banget emang itu. Masih bagus ya? Tapi emang bagus banget. Emang bagus banget sih. Karena dia di tengah kota gitu, nah, di Tugu. Dan nih, aku masuk waktu itu. Jadi restonya Hotel Tugu tuh dia ada macam-macam gitu temanya. Jadi bagian ini dia kayak resto modern biasa, bagian tengahnya tuh kayak Indonesia banget. Terus bagian yang setelahnya itu terus ada yang kayak Chinese banget. Nah kebetulan aku itu masuk, aku tuh ngedekor yang di tengah, yang di Indonesia banget ini. Tapi dia nuansa saya tuh kayak merah gitu. Oke. Tapi banyak kayak batik, terus kayak gitu-gitulah, pokoknya Indonesia banget. Nah, saat selesai, pokoknya bukan selesai sih, sepanjang, jadi aku masuk tuh masih biasa. Terus, bisa aku masuklah ke ruangan itu tuh cuma ada 3 meja, aku ngedekor yang tengah, yang 2 ini kosong. Ngedekor yang tengah, dari mulai giniin taplak, apa sih, membentangkan, memasang, dari memasang alas kain meja itu tuh udah gitu. Terus aku kayak cuek aja lah, mulai nata bunga masih gitu. Terus habis itu waktu itu aku ditemenin sama pacarku. Terus dia kayak udah cepetan selesaiin, karena dia udah tahu kan, udah nggak apa-apa, cepetan selesaiin aja, habis itu keluar. Terus semakin parah, jadi kayak intensitasnya tuh semakin sering gitu. Aku sampai pada akhirnya selesai, udah tuh beres-beres barang-barang aku bawa keluar. Terus terakhir tuh tapi nggak muntah. Terus udah tuh aku sambil nafas, yang muntah pacar, muntah. Dan So kayak wow, oke. Ini ntar kamu nggak usah ikut ngambil deh, aku langsung bilang kayak gitu. Kamu nggak usah ikut ngeberesin, biar aku yang ngeberesin sendiri. Langsung bilang kayak gitu. So kayak banyak banget ternyata yang capek ya, ceritanya gini aja capek. Yang mau Noel tuh, yang mau berinteraksi tuh banyak ternyata di situ. Gitu. Udah sih. Udah. Tapi emang katanya emang bukan katanya sih, memang ya kata semua orang-orang yang paranormal gitu-gitu, emang bahwa itu adalah salah satu tanda kamu sedang ingin dimasukin gitu loh, sedang ingin dimasukin oleh arwah. Soalnya aku juga pernah di suatu museum kuno lah di Jakarta ya, museum terkenal. Aku jalan-jalan itu emang sepi banget, aku berdua doang sama pacar gue waktu itu, mantan gue waktu itu. Jelas aku tuh ada satu sudut yang dimana tuh isinya tuh adalah baju-baju Tentara perang dulu lah. Terus ada senjata-senjata zaman dulu, dia senjata-senjata kuno banget. Jadi baju tentara, baju polisi gitu-gitu. Ya masih ada darahnya gitu. Aduh. Terus aku benar-benar di situ posisinya mual dan berat punggungku gitu.
Aku tanya emang temanku bilang, ya itu lu mau dimasukin. Aku bilang, kenal aja enggak, masukin. Tapi ya, untungnya tapi dari situ nggak ada kejadian yang buruk kah? Maksudnya dari semua perjalanan paranormal ini. Nggak ada sih, puji Tuhan. Maksudnya nggak ada yang kayak sampai tiba-tiba aku pingsan atau terlalu capek. Saking mualnya tuh kayak sampai yang ngos-ngosan banget tuh. Nggak sih, paling cuman dah gitu, keringet-keringetan gitu nggak sih. Tapi kenapa di 2018 meleteknya? Mungkinkah ada kejadian traumatis sebelum tahun itu? Nggak ada juga sih. Itu tuh lebih kayak disadarin sama si temanku yang dukun itu. Coba kalau misalnya dia nggak bilang kan, mungkin sampai sekarang aku Biasa tidak akan duduk di sini untuk menceritakan hal ini. Itu Aku tuh masih mempercayai hal itu sugesti. Masih mempercaya itu sih. jatuhnya aku setelah, maksudnya memang ada kejadian-kejadian yang sebelum Hotel Tugu itu. Tapi setelah aku dibilangin kalau mual itu karena aku ditowel-towel. Nah setelah itu tuh kayak aku menganggap kejadian itu tuh sugesti gitu. Jadi kayak aku ke gang kecil gitu misalnya, jalan sendirian tuh kayak gitu. Terus aku kayak nggak nih sugesti. Karena biar nggak takut. Jadi sugestinya sugesti yang membalikan kalau itu tuh sugesti. Cuman kan aku nggak tahu juga. Nah sampai pada siapa namanya Hotel Tugu itu. Iya. Di luar hal paranormal, kamu pernah takut banget nggak akan sesuatu? Contoh, misalnya ada kejadian seseorang meninggal atau ditodong oleh perampok misalnya, atau sedih banget sampai mual. Pernah nggak kayak gitu? Aku takut kalau ada kecelakaan di jalan Sampai mual kan? sampai mual. Iya. Itu penjelasannya. Mual itu karena ketakutan. Karena aku tuh mual yang kayak gitu tuh biasanya tuh kalau lagi, dulu tuh pernah ada masa dimana tuh aku stres mampus, stres parah banget, sampai nangis tuh, sampai nangis tuh sampai mual gitu, stres parah banget tuh gitu. Pernah ada kejadian dari 20. Wah itu benar-benar kayak mual. Nah, makanya aku ada orang-orang yang takut jadi mual. Karena ada orang yang kayak ketemu orang serem, dideketin terus kayak sampai kayak takut banget, insecure banget, sampai mual gitu. Atau bahkan waktu ada kerabat, keluarga meninggal, orang yang paling kita sayang, nangis sampai mual gitu karena penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh stres segala macam, akhirnya mual gitu. Kayaknya itu penjelasan sih, itu selalu penjelasan sih. Ya kayak aku di ruangan museum yang isinya baju-baju itu, mungkin karena emang seram, akhirnya jadi mual dan merasa berat badannya gitu sih. Penjelasanku sih seperti itu ya, tapi emang ya lagi-lagi tidak mau memaksa siapapun untuk percaya ataupun untuk mengajak orang-orang untuk tidak percaya juga enggak. Aku lebih ke menghargai aja sih apa yang udah menjadi kepercayaan orang-orang, ya udah nggak apa-apa. Itu kan belief juga ya bagi orang-orang kepercayaan. Butuh segitu aku mencoba menghargai. Toh selama ini juga nggak pernah lihat gimana gitu. Sama sih. Emang ruangan aku dibilang kayak gitu enggak, gua nggak pernah lihat hantu gitu. Gua kayak nggak dibilang orang yang nggak takutan juga enggak juga gitu. Kadang di ruangan kosong takut gitu karena emang logikanya yang namanya liminal space atau ruangan yang kosong, lompong gitu ya, hening, kupingnya tuh hening, gitu kayak nggak ada suara apa-apa sama sekali. Itu deg-degan itu mampus. Deg-degan tuh kacau banget. Kayak kadang kita di kantor kayak gini, lagi orang-orang pada pulang, AC kan nyala kan, mati ya, hening. Itu stres bilang aku. Itu stressful karena ngerasa langsung kayak gitu. Ya emang liminal space itu membuat gelisah gitu. Ketakutan membuat mual gitu nantinya. Gelisah membuat mual. Penjelasan gue seperti itu ya, sesimpel itu ya. Well, kalau teman-teman di luar sana ada kisah-kisah menarik yang berhubungan sama mual, kesurupan atau apa, boleh silahkan kirim aja ke email
hello@studiokecil.co untuk sharing-sharing sama kita, mungkin akan kita bacakan, atau mungkin kamu bisa kita undang duduk di sebelah saya untuk cerita langsung. Gitu. Eca, udah cerita gitu doang ya? Udah. Serem banget. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang. Thank you Eca udah mau mampir ke Studio Kecil TV, ke program Aku Taput ini yang katanya episode ini tuh ditonton langsung ke ini ya, BEM Unbrau. Wah, iya. Biar nanti bilangin awas kalau nggak ditayangin ya. Betul. Ini alumni Unbrau. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Maha Aku Takut pada episode kali ini. Saksikan terus Maha Aku Takut setiap malam Jumat hanya ada di channelnya Studio Kecil TV. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi bersama gue Diko. Sampai jumpa lagi di program Maha Aku Takut. Bye. Soalnya yang Noel Gallagher ya. Noel Gallagher, Noel. Harus menghilang, harus menghilang. Hilang, coba hilang dulu. Kamu hilang. Oh.